Bukan mengembalikan haknya kepada yang punya, tapi justru mengambil hak orang muslim dikasih kepada orang yang pintar berhujah tersebut. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, fa innama hiya qit'atum minan nar. Sesungguhnya itu potongan dari api neraka. Artinya jika dia menerima keputusanku tadi itu dengan hujah yang dia sampaikan, maka aku memberikan dia potongan dari api neraka. Artinya dia masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Sahabat Al-Aminah Official, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bahasan ahadisul mukhtarat, hadis-hadis pilihan pada hari ini adalah kita memilih satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih, pada kitab Al-Ahkam, bab tentang man qudiya lahu bihaqqin akhihi fala ya'khudhu fa inna qada al-hakimi la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Bab tentang barang siapa yang telah diputuskan dengan suatu keputusan dengan hak saudaranya. Artinya keputusannya itu sebenarnya adalah saudaranya yang menang, bukan dia, tapi diputuskan kepada dia karena mungkin hujahnya lebih kuat. Apa kata al-imam? Fala ya'khudhu, maka jangan mengambil keputusan tersebut. Fa inna qada al-hakim, karena keputusan seorang hakim, keputusan seorang qadi, dengan dia melihat hujah-hujah dhawahirnya. La yuhillu haraman, maka keputusan tersebut tidak akan menghalalkan perkara yang haram. Wala yuharrimu halalan, dan tidak akan merubah yang halal itu menjadi haram. Nah, dalam bab ini al-imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan satu hadis, dan hadis ini berulang dengan teks yang sedikit berbeda oleh al-imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada riwayat ini beliau rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis dengan sanadnya kepada Zainab binti Abi Salamah. Beliau memberitahukan Urwah bahwasanya ibunya atau istri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Salamah memberitahukan Zainab tentang sabda Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh orang-orang yang sedang berselisih, dan beliau, jadi Ummu Salamah, mendengarkan dari balik kamarnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya aku manusia biasa, wa innahu ya'tinil khasmu, terkadang datang kepadaku atau dibawakan orang-orang sedang bertengkar dan sedang berselisih datang kepadaku. Fala'ala ba'dakum ayyakuna ablaga min ba'din, dan bisa saja satu di antara kalian itu lebih ablag, lebih hebat dalam berhujah. Dalam riwayat ablag itu alhan, lebih pintar dalam berhujah, lebih pintar dalam bersilat lidah. Nah, dia membawakan hujah-hujah yang kuat karena dia pintar bersilat lidah. Fa'ahsibu annahu shadiqun, sehingga dengan pintarnya silat lidah tersebut, dengan bukti-bukti yang dia punya, dengan gaya bahasa yang dia berucap berhujah dengannya, ahsibu annahu shadiqun, aku mengira itu benar, itu yang benar. Fa'aqdi lahu bidzalika, maka aku putuskan dia yang menang. Maka aku putuskan dengan hujah-hujah yang dhawahir yang tadi seakan-akan dia yang memang hebat, yang menang, maka aku menangkan dia dengan hujah yang dia bawakan. Faman qadaitu lahu bihaqqil muslim, barang siapa yang telah aku putuskan dengan keputusan aku, telah aku mendengar pengakuan dari kedua belah pihak, ternyata yang kuputuskan itu menceridai hak seorang muslim, bukan mengembalikan haknya kepada yang punya, tapi justru mengambil hak orang muslim dikasih kepada orang yang pintar berhujah tersebut. Ketahuilah, kata Rasulullah SAW, fa innama hiya qit'atum minan nar, sesungguhnya itu potongan dari api neraka. Artinya jika dia menerima keputusanku tadi itu dengan hujah yang dia sampaikan, maka aku memberikan dia potongan dari api neraka. Artinya dia masuk neraka.
karena dia telah mengambil hak orang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Falyakhudha au liyatrukha." Ambil jika Anda mau masuk neraka, mengambil api neraka, atau tinggalkan, kembalikan kepada haknya, walaupun Anda dimenangkan dalam kasus ini oleh seorang hakim. Subhanallah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu hadis yang menjadi mungkin jawaban bagi banyak masalah-masalah yang terjadi pada hari ini, di mana banyak orang mengambil hak orang lain dengan hujah yang dia punya, bahkan mungkin fakta-fakta, data-data yang dia punya. Tetapi data yang dia punya bahkan dikuatkan dengan keputusan hakim yang resmi oleh pemerintah, tidak akan merubah hukum asli daripada hal tersebut. Karena itu, pada hadis yang sangat ini dapat diambil beberapa hikmah dan pelajaran. Yang pertama, bahwa hukum Islam tolak ukurnya adalah tetap dhawahir. Siapa yang nampaknya kuat hujahnya, yang membawa bukti, itu yang akan diputuskan. Islam melihat dhawahirnya, karena itu yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi Islam pun demikian. Jadi dhawahir itu yang menjadi hukum. Makanya orang yang baik hendaknya menunjukkan kebaikan pada dhawahirnya. Supaya apa? Supaya orang menilai bahwa dia pun orang baik. Jangan, walaupun tidak semua dhawahir yang baik itu baik dalamnya, tapi insya Allah kalau dalamnya baik, dhawahirnya pun biasanya baik secara lahiriah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak menjamin, sekali lagi, berapa banyak orang yang kelihatan mutadayyin, kelihatan orang-orang yang agamis, orang-orang yang jujur, orang-orang yang pendiam, tapi ternyata di balik itu semuanya adalah kecurangan, kejahatan, dan seterusnya. Wa na'udzubillah min dzalika. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang menipu kita dengan dhawahir mereka. Yang kedua, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Tadi di penghujung hadis, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat. Jadi setelah hakim memberikan keputusan, tetap harus diberikan nasihat. Maka memberikan nasihat kepada orang yang telah memenangkan suatu perkara adalah sunnah. Karena hakim melihat dhawahir. Bisa jadi keputusan hakim tersebut, bahkan Nabi Muhammad memutuskan sesuai dengan apa dhawahir yang didengar. Apa yang didengar daripada orang yang pintar berhujah. Nah, terkadang kata Nabi Muhammad SAW, ada orang-orang yang memang pintar berhujah, pintar dalam bersilat lidah, maka dimenangkan orang tersebut. Tapi Rasulullah mengatakan, itu yang aku tahu secara lahiriah kalian, tapi yang hakikatnya orang yang tahu adalah kalian sendiri. Maka Rasulullah memberikan nasihat, barang siapa yang kumenangkan ternyata tidak dia yang salah sebenarnya, ingat, itu tidak menghalalkan hukum aslinya. Haram tetap haram, bukan hak Anda tetap bukan hak Anda, walau bagaimanapun tidak akan merubah yang haram menjadi halal, ataupun sebaliknya. Maka yang tahu Anda, kalau Anda merasa memang benar hakikatnya, ambil, kalau enggak silahkan. Kalau enggak, kembalikan kepada yang berhak. Kalau tidak, Anda telah diberikan potongan, yakni dijamin dia masuk neraka. Maka kesimpulannya pada poin kedua, sunnah seorang hakim memberikan nasihat kepada orang yang sedang berseteru. Karena hakim pun tidak tahu hakikat siapa yang benar sebenarnya. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu, karena Rasulullah tidak mengetahui yang gaib, apalagi hakim. Karena itulah perlu adanya saksi, perlu adanya bukti. Nah, itu yang bisa dilihat. Walaupun hakikatnya sekali lagi yang tahu adalah Allah, yang tahu yang kedua kemudian adalah pelaku itu sendiri yang sedang berselisih, yang tahu siapa yang sebenarnya yang punya hak atau yang benar. Yang ketiga, ma'asal muslimin wal muslimat, sahabat Alaminiyah official yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hikmah atau faidah yang ketiga adalah bahwa orang yang mengambil hak secara zalim, ya, dengan data-data yang dia punya atau data palsu, dengan bersilat lidah, ya, kalau sekarang mungkin menyiapkan seorang pengacara yang luar biasa, yang terkenal, sehingga pamornya saja sudah menggetarkan musuh, itu tidak merubah hukum asalnya. Dan orang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang seperti ini telah dijamin dia mendapatkan bagian dari api neraka, yakni dia dijamin masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mengaku-ngaku yang bukan haknya itu sendiri dijamin neraka oleh Allah, sebagaimana pada hadis-hadis yang pernah disampaikan juga dalam hadis-hadis pilihan sebelumnya. Yang terakhir, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, ini perkara yang paling penting.
bahwa hukum asal ini hukum akhirat. Hukum asal adalah hukum akhirat. Itu tidak akan berubah dengan keputusan hukum hakim, dengan keputusan seorang hakim atau hukum dunia. Maka bagi siapa saja yang telah mengambil hak orang lain walaupun dawahirnya menang, dia tahu siapa yang benar, tahu siapa yang berhak, maka dia sendiri yang akan menanggungnya, dia sendiri yang akan merasakannya beban sampai akhir hayatnya, bahkan dibawa ke dalam akhiratnya. Semoga kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan Allah jaga kita semuanya dari mengambil, mengaku hak yang bukan hak kita. Kenapa dijamin neraka? Kita mendolimi orang lain, merusak tatanan aturan yang ada, dan kita termasuk orang-orang yang zalim walaupun zahir kita baik di mata manusia. Tapi kita sendiri yakin tidak akan pernah tenang sampai kapanpun. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.